Budi. Shalom. Ya, apa kabarnya ini? Baik. Baik. Oke, masih ingat acaranya ini apa? Pena. Pena apa? Pena ya itu cuma pendeta loh. Dengan Ujung pena. ujung pena. Ya, ujung pena itu ujungnya dari perkunjungan, penanya itu pendeta, perkunjungan pendeta. Ujung pena itu kan untuk nulis toh, supaya bisa dibaca. Nah, perkunjungan pendeta ini juga dimaksudkan supaya bisa menuliskan firman Tuhan di hati kita semua, itu Bapak dan saya, gitu loh. Dan juga bagi sahabat GKI Gunung Genda, ya di rumah masing-masing. Kita persekutuan direkam, nanti saya edit. Nah, kemudian nanti di-share di YouTube, kemudian dibagikan ke jemaat. Sudah menyaksikan sebelumnya? Iya, Oke. terus. Yuk, tolong saya dibantu nih, mau nyanyi lagu apa untuk mengawali persekutuan ujung pena pada pagi hari ini? Tidak itu. Happy ya ya ya. Oke. Happy ya ya ya. Na 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 na. Happy ya ya ya. Happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya. Happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya, itu berarti gembira ya. Hati yang gembira itu happy ya ya ya, happy ya ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang. Senang gak nih? Senang. Senang. Apa maksudnya? Siang jadi Kenangan. siang jadi kenangan, malam jadi impian. Maksudnya apa itu? Terus menerus. Iya, siang itu kita arep-arep itu loh, dikenang-kenang, diingat-ingat dan diarep-arep, malam jadi mimpi. Ya, jadi anak Tuhan itu berarti baik siang maupun malam selalu menjadi kerinduan kita, Bu. Budi tadi bilang terus-menerus, ya. Dan biarlah itu memang menjadi sukacita kita dalam kehidupan sebagai orang percaya. Walaupun sebagai orang Kristen ya sama aja kehidupannya. Tidak selalu senang, Ya. benar kan? Tidak selalu senang, ada suka, ada juga dukanya, ada gembira, ada juga sedihnya. Tapi tetap happy, apalagi di tengah-tengah kondisi COVID-19 ini. Sekarang singkatannya lebih singkat, C19. Lebih singkat, C19. COVID-19 ini yang dibutuhkan adalah hati yang gembira. Kalau nggak gembira, stres, malah gampang sakit, gitu ya. Tapi kalau gembira, imun tubuh kita semakin meningkat, kita bisa terhindar dari COVID-19. Gitu ya, Pak Budi, Bu Budi. Yuk kita berdoa terlebih dahulu untuk bersama-sama mengumpulkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, terima kasih pagi hari ini hamba-Mu boleh berjumpa dengan Pak Budi Darmawan, Ibu Budi. Mereka berdua dalam kondisi yang prima, kondisi yang sehat, bahkan memiliki hati yang gembira. Biarlah sukacita kami pada pagi hari ini terus kami bawa, terlebih ketika kami mendengarkan sapaan Tuhan, firman-Mu. Engkau menolong kami supaya firman-Mu meneguhkan kami, memampukan kami untuk jadi berkat. Demikian juga menjadi berkat bagi sahabat GKI Gunung Indah yang menyaksikan acara ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berserah diri. Amin. Yuk kita mau baca firman Tuhan. Pak Budi bisa baca yang itu? Yang ini Kecilan kan? Betul, Kecil. masalahnya itu Pak.
Kita membaca Kejadian 4 ayat 8 sampai 16 ini. Saya pinjemin deh Bu Budi, Bapak Budi bisa baca bareng bergantian. Silakan. Kejadian 4 ayat 8 sampai dengan 16. Silakan Pak Budi. Kata Kain kepada Habel, adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka di padang, tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuhku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Saya mau membacakan renungan ya Pak Budi dan Bu Budi dari Santapan Rohani. Judulnya adalah Sirip yang Menjaga. Nah, gimana ceritanya ini? Sirip yang menjaga. Seorang ahli biologi kelautan sedang berenang dekat kepulauan Cook di Pasifik Selatan. Berenang itu ya, tapi karena dia ahli biologi kelautan jadi biasa meriksa laut itu berenang gitu. Nah pada waktu itu berenang di dekat kepulauan Cook di Pasifik Selatan, kemudian seekor paus bungkuk berbobot 23 ton tiba-tiba muncul. Ikan besar paus itu dan mengempit dirinya di bawah siripnya, ditangkap, dikempit begitu di bawah siripnya. Perempuan itu mengira ia bakal mati, dikempit paus gitu. Wah, sampai nggak disambutkan. Namun setelah berenang perlahan dengan berputar-putar, pausnya itu berenang putar-putar, akhirnya paus itu melepaskannya. Habis dikempit sambil berenang tadi dilepaskan terus. Saat itulah si ahli biologi melihat seekor hiu harimau berenang menjauh. Ia yakin paus tadi bermaksud menjaganya dari bahaya yang mengancam nyawa. Merasakan nggak? Ya, kelihatannya wah ini aku bakalan mati. Mau dikempit binatang paus, ikan paus yang beratnya sampai berapa ton tadi? 23 ton. Kempit, muter-muter, wah ini aku rasa kan cuma mati. Tapi setelah beberapa lama akhirnya dilepaskan. Setelah dilepaskan itu dia lihat ada ikan hiu yang menjauh. Jadi berarti pausnya tadi ini bukan tidak menyelakai, tetapi justru supaya ikan hiunya itu tidak gigit, nggak menyerang gitu ya. Jadi justru melindungi, itu maksud dari ikan pausnya. Baik ya ikan pausnya ya. Nah, dalam dunia yang penuh bahaya ini kita dipanggil untuk saling menjaga. Namun mungkin kita bertanya dalam hati, benarkah aku diharapkan untuk bertanggung jawab atas diri orang lain? Emang aku harus tanggung jawab? Bukannya urusanmu, urus sendiri-sendiri. Ya, aku rame melu-melu, gitu.
Atau seperti kata Kain, apakah aku penjaga adikku? Tadi kan dikatakan Kain, apa aku menjaga adikku? Padahal dia yang bunuh adiknya. Jawaban yang kita temukan di hampir setiap kitab dalam Perjanjian Lama adalah dia. Artinya memang harus bertanggung jawab. Seperti Adam punya tanggung jawab merawat Taman Eden. Demikian pula Kain punya tanggung jawab menjaga adiknya Habel. Juga bangsa Israel keseluruhannya diperintahkan untuk memperhatikan orang-orang yang lemah dan juga memelihara hidup mereka yang berkekurangan. Ada janda, ada yatim, itu dipelihara. Namun mereka justru melakukan yang sebaliknya. Dalam Yesaya 3:14-15, orang-orang Israel tertentu ini memeras rakyat, menindas orang miskin, dan mengabaikan panggilan untuk mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Padahal aturannya bukan cuma di zaman Tuhan Yesus lah. Kasihilah sesama manusia seperti diri sendiri. Itu bukan cuma zaman Tuhan Yesus. Zaman Taurat, zaman Musa itu sudah diajarkan. Namun dalam kisah Kain dan Habel, Allah tetap menjaga Kain sekalipun ia diasingkan. Dikasih apa tadi? Dikasih tanda. Karena Kain protes, wah aku dihukum seperti itu, berat itu bagiku. Lalu dikasih tanda supaya apa? Supaya orang nggak neko-neko, nggak macam-macam dengan Kain. Kain ini berangasan dan dia diberikan kemampuan. Kalau disakiti dia akan membalas berkali-kali lipat. Itu sebagai sebuah tanda supaya orang tidak mencelakai Kain. Kalau kamu mencelakai Kain, kamu tahu sendiri akibatnya. Itu tanda penjaganya Tuhan dalam bentuk seperti itu pada waktu itu. Nah, Allah melakukan untuk Kain apa yang seharusnya Kain lakukan bagi Habel, menjaga adiknya. Kelak, hal yang indah itu juga dilakukan Allah bagi kita lewat kedatangan Tuhan Yesus ke dunia. Tuhan Yesus menjaga dan memelihara kita serta memampukan kita untuk ikut menjaga sesama kita. Jadi harusnya saling menjaga. Karena Tuhan Yesus justru mengajari kita untuk menjaga, untuk mengasihi, bukan cuma sahabat kita, bahkan sampai musuh kita sekalipun harus dijaga, harus dikasihi, harus diampuni. Nah, COVID ini seringkali orang tidak saling memperhatikan, saling menjaga. Suruh pakai masker aja di umum itu bisa rusak. Suruh jangan bergerombolan aja itu susah. Gitu, maunya uyuk-uyukan, maunya kumpul-kumpul. Padahal itu dalam rangka menjaga, saling menjaga. Itu saja susah, apalagi hal-hal yang lain. Tapi memang penyakit ini agak agak menakutkan juga, sehingga ketika ada orang yang tiba-tiba jatuh, tiba-tiba nggak sadarkan diri, orang jadi ragu-ragu. Ditolong orang, ditolong kok ketularan. Nah, memang penyakit kita sekarang seperti itu. Tetapi pada prinsipnya adalah kita harus saling menjaga. Apa yang bisa kita lakukan kalau kita ketemu dengan itu? Apa, Bu? Ya, memberitahu. Telepon kan? Telepon apa? Telepon rumah sakit yang terdekat gitu toh? Iya, telepon rumah sakit. Ini kok ada orang yang kayak gini, kami tidak berani nolong, kan gitu paling enggak. Ya, paling tidak seperti itu, udah dijahit, ya lebih terus nggak bisa apa-apa, terus nggak ada yang gagas, gitu kan aja. Itu juga nggak bertanggung jawab. Kalau memang kita takut, kita tahu caranya. Hubungi tenaga kesehatan terdekat. Itu. Nah, biarlah saya, Pak Budi, Bu Budi, menjadi penjaga keselamatan orang lain, memperhatikan kesejahteraan orang lain, sama seperti Jemaat GKI Gunung Indah yang bukan hanya untuk saya, tapi juga untuk keluarga Pak Joko, Pak Esther itu juga mau menjaga dengan cara apa? Mengirimi makanan untuk supaya mereka bisa tinggal di karantina dengan baik. Ya, kalau nggak apa-apa lah. Kalau ternyata saya misalnya, saya juga kena COVID, saya nggak dibantu, saya keluar sendiri, ngapa-ngapain sendiri, nanti nularin yang lain, kan mah nggak menjaga, ya. Tapi dengan jemaat menolong, mengirimi,
sehingga saya tidak perlu, yang nggak perlu nggak usah keluar gitu, sudah ada yang membantu mencukupkan. Itu saya menjaga. Sebaiknya bukan hanya untuk pendeta, tapi juga untuk jemaat, bukan hanya untuk jemaat, tapi juga untuk orang-orang di sekitar kita. Biarlah firman Tuhan bisa kita berlakukan. Amin. Monggo Pak Budi, Bu Budi kalau mau bertanya atau mau menanggapi atau mau sharing, silakan. Pak, saya mau hari ini tepat hari ini tanggal 14 itu ulang tahun cucu saya yang pertama. Biasa saya pasti kumpul dengan dia. Saat ini benar-benar tidak bisa. Di Surabaya. Iya, tepat hari ini. Ulang tahunnya Si siapa namanya? Esther. Esther Johanna cucu Umur berapa? 10 tahun. Waduh, sudah menyenangkan gitu. Aduh, rasanya. Jadi mau ke sana tapi nggak bisa ya. Berarti ini rasanya aduh. Ini tuh pakai Iya, video call. Sudah. Nanti dia kan masih sekolah. Oh masih Sama disiplin. Nanti jam 3 baru bisa. sekolah online atau sekolah? Online. Oh, Tapi sekolah. tidak boleh dimatikan. Sudah bilang nanti saya bisanya jam 3. Kan sekolahnya kan apa ya, internasional. Itu HP ini panas tuh. Oh iya, pakai Laptop. Oh, laptop bisa gantung HP itu Iya. panas. Kelas berapa? Kelas 4. naik kelas 5 tapi Yang 4 atau naik 5 atau naik 5. Naik 5. Naik 5. Kalau naik kelas 5 berarti masuknya umur 6 tahunan. Iya. Naik 5. 6, 7, 8. Betul, ini sudah kelas 5. Karena sekolahnya disiplin. Malah belum 6 tahun itu. Belum. 6 tahun sudah masuk Iya. SD. Oke, ada pertanyaan? Ya rasanya tuh ganjel. Ya jadi COVID ini kepedulian kita jadi harus dibatasi. Kita peduli sama cucu, mereka juga peduli dengan orang tuanya, tapi nggak bisa apa-apa. Yang penting segala sesuatu yang bisa kita kerjakan. Ya. Seperti tadi di video call nanti jam 3. Jadian, tadi malam udah jadi. Tadi malam udah. Cucunya berapa tuh Pak Budi? Dua Ya. kok. 2 dari anak yang Dua. dari yang kecil ya, dari siapa? Si Hana Riawati. yang kecil Saya belum Joy. pernah lihat. Oh, belum. Joy. Ya, Anak-anak. siap. Cucu yang penting orang anak. Sudah mau doa loh Pak. Yuk kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, dalam kegembiraan kami pagi hari ini kami boleh bersyukur karena pemeliharaan Tuhan. Demikian juga bersama-sama Pak Budi, Bu Budi bergembira dengan keluarga dari putrinya Hana, yang cucu mereka atau putri dari Bu Hana yaitu Esther hari ini tepat berulang tahun yang ke-10 tahun. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati Esther boleh bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang jadi berkat untuk keluarga dan memiliki keberhasilan di masa depannya bersama-sama dengan Joy, adik atau kakaknya. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa supaya keluarga dari Hana yang ada di Surabaya diberkati, diberikan kasih karunia, kecukupan sehingga boleh berbagi berkat, bahkan juga untuk keluarganya, untuk orang tua Pak Budi dan Bu Budi di tempat ini. Demikian juga kami berdoa untuk Simon, Engkau memberkati di dalam pekerjaannya sehingga segala sesuatu yang dikerjakan boleh mencukupi kebutuhan hidupnya, bahkan boleh untuk persiapan di masa depannya. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga secara khusus berdoa untuk pergumulan Pak Budi dan Bu Budi, di mana di masa pandemi ini sungguh membutuhkan penghasilan yang cukup, bukan hanya untuk penghidupan sehari-hari, tapi juga untuk merenovasi rumah yang di bulan-bulan ini sudah akan hujan dan barangkali juga akan ada banjir, di samping juga rakyat yang
sudah mulai menyerang. Tentu rumah ini membutuhkan renovasi dan butuh dana yang tidak sedikit. Kami berdoa supaya apa yang direncanakan oleh Pak Budi dan Ibu, yaitu beberapa tanah yang dimiliki bisa laku dijual, dan pada akhirnya dari hasil penjualan itu boleh digunakan untuk merenovasi rumah ini. Terima kasih ya Tuhan, itu cita-cita dan pengharapan dari Pak Budi. Biarlah Engkau memberkati sehingga tidak beberapa lama maka salah satu tanah yang dimiliki boleh dijual dan bisa menjadi modal untuk semuanya. Terima kasih ya Tuhan, Engkau tetap memberkati keluarga ini, diberikan kecukupan, diberikan kesehatan baik Pak Budi dan Bu Budi, sehingga mereka boleh beraktivitas dengan nyaman. Biarlah apa yang dikerjakan boleh menjadi berkat, bukan hanya untuk Pak Budi maupun Bu Budi, tapi juga untuk seluruh keluarga, baik yang di Jakarta maupun yang di Surabaya, bahkan untuk jemaatmu Pondok Indah dan tetangga di kiri kanan di tempat ini. Kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa hidup di dalam kehidupan keluarga ini, menaungi keluarga ini. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Amin.